Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Amelia Delia Septianti Bani, biasa disapa Septi, dan di sini saya bersama teman saya. Ya baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Hendrika Ernesta Lae dengan NPM 33220071. Di sini saya akan menjelaskan 10 kurikulum yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurikulum yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada 10 kurikulum yang dipakai. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 1950 sampai 1968. Inti dari kurikulum ini adalah pembentukan watak dalam bermasyarakat. Kelebihannya lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia. Kekurangannya kurikulum ini masih dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 1952 sampai 1964. Inti dari kurikulum ini adalah membentuk manusia yang susila dan cakap. Kelebihannya memiliki satu guru dan satu mata pelajaran saja. Sayangnya kurikulum ini belum menjangkau wilayah di seluruh Indonesia. Yang ketiga, program Pancawardana. Kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 1964 sampai 1968. Inti dari kurikulum ini adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik yang cukup luas. Kelebihannya, pendidikan bersifat praktis. Akan tetapi kurikulum ini mempunyai kekurangan yang dipergunakan hanya untuk sekolah dasar saja. Yang berikut kurikulum Eureka Pendidikan. Kurikulum ini mulai pada tahun 1968 sampai 1975. Kurikulum ini lebih menekankan pendekatan organisasi materi pembelajaran kelompok, sedangkan kurikulum ini berupaya mendorong pengetahuan siswa agar kreatif dan persaingan kooperatif. Kurikulum ini tidak mengadopsi kehidupan masyarakat. Yang berikut kurikulum rencana pembelajaran setiap satuan bahasaan. Kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 1975 sampai dengan 1984. Kurikulum ini adalah setiap satuan yang dirinci lagi petunjuk umum dan tujuan instruksional. Sedangkan kurikulum ini lebih menekankan kepada efisiensi dan efektivitas siswa. Kekurangannya terdapat ketidaksetaraan antara materi kurikulum dalam bidang studi tertentu. Yang berikut kurikulum proses skill approach. Pada tahun 1984, kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 1984 sampai 1992. Kurikulum ini terkhususnya untuk materi pembelajaran, alat pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi metode pembelajaran. Kelebihannya keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung. Kekurangannya dengan kemampuan anak didik. Yang berikut kurikulum K94 dan suplemen 99. Kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 1994 sampai 2004. Kurikulum ini adalah pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang cukup padat. Di mana guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar mengajar di dalam kelas dalam suatu sekolah. Di mana kurikulum ini ada kekurangan juga. Kekurangannya beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi substansi di setiap mata pelajaran. Yang berikut kurikulum berbasis KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 2004 sampai 2006.
Kurikulum ini lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasifikasi. Kurikulum ini dalam bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek pembelajaran. Kekurangannya, guru lebih pendekatan penguasaan materi, lebih membebankan belajar siswa terhadap penguasaan pembelajaran materi. Yang berikut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini berlaku pada tahun 2006 sampai 2013. Kurikulum ini sangat humanis, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk menjelaskan kepada siswa di dalam kelas tersebut. Kelebihannya, evaluasi berbasis kelas yang menekankan pada proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Kekurangannya, masih banyak guru yang belum memahami apa itu KTSP. Yang berikut kurikulum 13. Kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 2013 sampai dengan 2020. Inti dari kurikulum ini adalah untuk mengembangkan isi kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, di mana siswa lebih dituntut untuk aktif di dalam kelas tersebut. Sedangkan kekurangan dari kurikulum ini adalah kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang terakhir, kurikulum Merdeka pada tahun 2020. Kurikulum ini mulai berlaku pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kurikulum ini adalah pembelajaran berbasis proyek sehingga pembelajaran bisa berjalan interaktif. Kurikulum ini lebih menekankan kepada siswa agar bisa memilih. Yang kedua, episode kurikulum merdeka. Episode pertama itu diluncurkan pada Desember 2019. Intinya itu mengenai tentang UN yang digantikan menjadi ujian akhir sekolah. Programnya itu mengenai kebijakan USBN, UN, dan RPP. Episode yang kedua itu diluncurkan pada Januari 2020. Intinya itu sistem akreditasi universitas dan programnya itu Kampus Merdeka. Episode yang kedua diluncurkan pada tahun Februari 2020. Intinya itu penyaluran dana BOS dilakukan dari rekening kas umum negara dan rekening sekolah. Programnya itu skema penyaluran dana bantuan operasional. Episode keempat itu diluncurkan pada tahun 2020 dengan inti Kemendikbud melibatkan organisasi masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan. Dengan programnya itu organisasi penggerak. Episode kelima diluncurkan pada tahun 2020 dengan inti pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan. Programnya itu Guru Penggerak. Episode yang ke-6 diluncurkan pada tahun 2020 dengan inti insentif berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama untuk perguruan tinggi negeri. Programnya itu transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Episode yang ke-7 diluncurkan pada tahun 2021 dengan inti berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa, mencakup literasi dan numerasi dan berkarakter diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Dengan programnya yaitu Sekolah Penggerak. Episode yang ke-7 diluncurkan pada tahun 2021 dengan inti sejalan dengan penguatan aspek. Episode yang ke-8 diluncurkan pada tahun 2021 dengan inti sejalan dengan penguatan aspek soft skills. Dengan programnya itu SMK Pusat Keunggulan. Episode yang ke-9 diluncurkan pada tahun 2021 dengan inti Kuliah Merdeka ini hadir untuk mendorong calon mahasiswa agar berani mengambil kesempatan kuliah dengan program KIP Kuliah Merdeka. Episode yang ke-10 diluncurkan pada tahun 2021. LPDP merupakan Badan Layanan Umum Dana Abadi, khususnya
khususnya di bidang pendidikan yang dikelola oleh Kemenku, dengan program perluasan program beasiswa IPDP. Episode yang ke-11 diluncurkan pada tahun 2021 dengan inti dana kompetitif dan dana padanan. Programnya itu Kampus Merdeka Vokasi. Episode yang ke-12 diluncurkan pada tahun 2021 dengan inti sistem informasi pengadaan sekolah hadir untuk mendukung pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari bantuan operasional sekolah dengan tata kelola keuangan dan dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi menjadi lebih baik. Dengan programnya itu Sekolah Aman Berbelanja Bersama. Episode yang ke-13 diluncurkan pada tahun 2021 dengan inti Kenal Indonesia, merupakan salah satu mewujudkan visi kemajuan kebudayaan yakni Indonesia Bahagia. Dengan program Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia. Episode yang ke-14 diluncurkan pada tahun 2021. Intinya itu terbitnya peraturan Menteri bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga kampus melalui edukasi tentang kekerasan seksual dengan program Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Episode yang ke-16 diluncurkan pada tahun 2022 dengan inti untuk membantu mewujudkan perubahan sistematik. Guru membutuhkan medium yang mudah diakses sebagai alat untuk membantu mereka meningkatkan dan mengembangkan potensi. Programnya itu Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode yang ke-16 itu diluncurkan pada tahun 2022 dengan inti upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air lewat transformasi kebijakan pendanaan. Dengan program akselerasi dan peningkatan pendataan satuan pendidikan. Episode yang ke-17 diluncurkan pada tahun 2022 dengan inti menghormati dan memelihara bahasa daerah merupakan upaya menjaga kekayaan budaya nasional. Banyaknya jumlah bahasa dan sastra daerah di Indonesia memiliki status dan penanganan yang berbeda-beda. Dengan programnya itu revitalisasi bahasa daerah. Episode 18 diluncurkan pada tahun 2022 dengan inti dana pokok dari Dana Indonesiana tidak akan pernah digunakan dan akan diinvestasikan selamanya dengan program Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana. Episode yang ke-19 diluncurkan pada tahun 2022 dengan inti rapor pendidikan diluncurkan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mempelajari kondisi masing-masing dan melakukan perbaikan dengan program Rapor Pendidikan Indonesia. Episode yang ke-20 diluncurkan pada tahun 2022 dengan inti hadirnya praktisi yang mengajar di kampus, maka keterlibatan praktisi dalam perencanaan maupun proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal dengan program praktisi mengajar. Episode yang ke-21 diluncurkan pada tahun 2022 dengan inti penyaluran dana abadi diharapkan menjadi motivasi bagi perguruan tinggi untuk membangun dana abadi sendiri. Sebab hanya ada perguruan tinggi yang mampu mengembangkan dana abadi yang akan menerima manfaat dana. Dengan programnya itu Dana Abadi Perguruan Tinggi. Pada episode ke-22 diluncurkan pada tahun 2022 dengan inti Kemendikbudristek ingin ditransformasi seleksi masuk PTN ini menyempurnakan semua mekanisme yang ada. Dengan programnya itu transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Episode yang ke-23 diluncurkan pada tahun 2023 dengan inti program tersebut berfokus pada pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan disertai dengan pelatihan bagi guru. Episode ke-23 ini diluncurkan untuk menjawab tantangan rendahnya kemampuan literasi anak-anak. Dengan programnya itu buku bacaan untuk literasi Indonesia. Inilah hasil pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.